Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilo Extreme. Dan pada kesempatan kali ini semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membawakan satu kisah dari Payung Hitam. Kisahnya keren banget dan horornya pasti dapat banget. Gak sabaran kan teman-teman? Sebelum masuk ke dalam kisahnya, buat yang baru bergabung, yuk diklik dulu tombol merah subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Ketika kakak perempuanku kembali lagi ke rumah. Cece, atau sering familiar di telinga kita, Cici, adalah panggilan untuk kakak perempuan masyarakat Tionghoa di Indonesia. Dan kisah kali ini akan menceritakan tentang kisah keluargaku. Perkenalkan, namaku Goh. Keluargaku memiliki sebuah bisnis toko yang menjual macam-macam obat-obatan dan juga perlengkapan medis. Di tahun 2021 ini, aku yang sudah lulus kuliah dan ingin langsung bekerja, namun sayangnya semua itu enggan terlaksana karena papaku meminta untuk meneruskan usaha keluarga. Sehingga akhirnya aku pun mengikuti perintahnya karena posisiku yang saat ini yang membuat diriku menjadi anak pertama. Ya, karena kakak pertamaku yang bernama Wanda, atau biasa kami sekeluarga memanggil beliau Cek Win, sudah meninggal dunia. Itu pun aku baru mengetahui jika ternyata aku ini memiliki seorang kakak. Dan semua peristiwa itu menimpa keluargaku di sekitaran tahun 2013. Ya, saat itu aku masih duduk di bangku SMP. Sebenarnya di balik semua itu ada tujuan yang baik. Mengapa aku dan adik laki-lakiku tidak diberitahu jika kami ternyata memiliki seorang kakak perempuan? Jakarta, sekitaran tahun 2013. Kala itu, aku akan menjalani UN atau ujian nasional di SMP. Papaku yang sangat tegas mendidik diriku tidak ingin anaknya memiliki nilai yang kecil di sekolah, karena saat itu aku yang bersekolah di sekolah swasta tidak boleh kalah dengan anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri. Goh, sebentar lagi lo mau ujian. Lo harus rajin-rajin belajar, ucap papa. Iya, Pak. Tapi kalau malam minggu, gue boleh kan libur belajar dulu? Soalnya capek, Pak, belajar terus. Timpaku kepada papa. Mendengar hal itu, papaku pun langsung bergebrak meja yang ada di depannya. Brak! Gak bisa. Mulai sekarang lo gak ada main-main. Papa gak mau nilai lo jelek. Apalagi sampai kalah sama nilai anak sekolah yang sekolah di negeri. Lu harus jadi orang pintar. Ingat itu, bentak papa padaku. Mendengar amarah papa, aku pun hanya bisa menunduk dan menuruti semua perkataannya. Ya, karena kala itu diriku sangatlah takut jika papaku sudah marah. Namun, setelah perbincangan singkatku dengan papa, di sini aku mulai merasakan adanya gangguan di rumah yang juga dirasakan oleh seluruh penghuni rumah. Dan disitulah semua peristiwa kengerian akan dimulai. Perlu diketahui, aku ini bisa dibilang Chinese yang tidak seperti kebanyakan Cindo di Jakarta. Kala itu keluargaku baru memiliki satu buah toko obat yang sekaligus menjadi tempat tinggal kami sekeluarga. Ya, kami tinggal di atas ruko. Dan kami juga tidak mempunyai mobil karena ruko yang aku tinggali berada di pasar yang sangat sempit. Ruko kami ini terdiri dari 3 lantai. Jadi lantai kedua itu untuk ruang tamu keluarga sekaligus menjadi gudang, dan lantai 3-nya barulah terdapat 3 kamar, dapur, serta tempat untuk MCK, mandi cuci kakus. Memang tidak besar, namun cukup untuk menampung 4 orang keluarga kami. Ditambah 1 ART yang terkadang menginap, namun terkadang pula ia pulang ke kosannya. Kami juga memiliki 3 pegawai toko yang kesemuanya adalah laki-laki dan mereka semua orang Cianjur yang tidak tinggal dengan kami.
Ya, mereka semua mengekos di sekitaran daerah Pasar Minggu, yang mana kebetulan satu lingkungan dengan sang ART. Di saat itu, saat aku masih duduk di bangku SMP, aku adalah tipikal anak yang lumayan nakal. Jadi setelah selesai belajar, biasanya aku suka diam-diam pergi bermain ke warnet yang ada di dekat rumah hingga tak kenal waktu. Memang, warnet itu buka 24 jam. Jadi seingatku, saat itu aku pulang sekitar pukul setengah 2 malam. Ditambah hari itu tepat malam minggu, sehingga papa dan mama sudah biasa mendapatiku tidak berada di dalam kamar, walaupun ujung-ujungnya aku pasti kena marah juga. Saat itu, aku merasa sangat lelah dan segera ingin merebahan tubuh. Ya, ternyata bermain game dari siang membuat seluruh persendianku terasa nyeri. Aku pun harus segera pulang dan melihat suasana di ruko tempat tinggalku kala itu sudah dalam keadaan gelap. Begitu pula saat aku mulai menaiki gudang yang ada di lantai 2, keadaannya pun tak jauh berbeda. Namun hal itu pun sudah biasa dan sering aku alami karena setiap weekend aku pasti pulang larut malam dari bermain game di warnet. Ketika aku sudah berada di lantai 3, aku pun harus melewati sebuah kamar kosong yang biasa dipakai oleh ART ku tidur. Saat itu, aku tidur bersama adikku yang masih duduk di bangku SD di kamar yang paling ujung, sedangkan mama dan papaku tidur di kamar tengah. Dan ketika sudah berada di depan kamar ART yang kosong itu, tiba-tiba tak sengaja aku seperti melihat cahaya minim yang entah itu berasal dari lilin atau senter kecil di dalam kamar. Di situ juga aku melihat sesosok wanita yang sedang menyisiri rambutnya di depan kaca. Namun saat itu, aku tidak terkejut dan berpikir yang aneh-aneh. Ya, karena aku berpikir sosok tersebut adalah Mbak Piah, ART yang bekerja di rumahku. Aku pun melanjutkan langkahku untuk menuju ke kamar. Sesampainya di dalam kamar, aku langsung membuka handphone sebentar dan entahlah, seketika aku pun kepikiran jika yang tadi di kamar itu seperti bukan Mbak Piah. Ya karena tubuh Mbak Piah itu yang aku kenal memiliki postur tubuh gempal dan tinggi, namun yang tadi aku lihat berbadan kecil hampir seukuran tubuh adikku. Sebenarnya aku di situ penasaran, siapa tadi? Tapi setelah dipikir-pikir lagi, aku pun langsung merinding jika harus berpapasan dengan sesuatu yang bentuknya tak enak untuk dilihat. Akhirnya, aku pun mencoba melupakannya dengan tenggelam berselancar di timeline sosial media, melihat-lihat meme dan juga membaca komik yang terdapat di internet. Sedang-sedang asiknya aku membaca, tiba-tiba saja aku mendengar terdapat suara anak kecil yang sedang menangis. Namun suara itu bukan berasal dari luar rumah. Ya, suara itu terdengar jelas di telingaku berasal dari lantai ini. Lantai yang sama di mana aku berada sekarang. Namun, aku pun langsung menepis pemikiran itu. Mana mungkin ada anak kecil selain adikku di sini. Mendapati hal itu, aku pun mencoba menyimak kembali dengan seksama suara tersebut sambil bertanya-tanya dalam hati. Anak siapa ya? Apa tetangga gua? Tumben banget. Akhirnya aku pun mencoba mengabaikan dan tidak peduli pada suara itu. Namun lama-kelamaan suaranya semakin mendekat ke arahku dan kini suara tersebut seperti sudah berada tepat di depan pintu kamarku. Dan tiba-tiba saja bunyi suara pintu kamarku terbuka dengan sosok di baliknya yang ternyata itu adalah papaku. Melihat itu aku sempat terkejut dan lemas sekaligus lega. Tak kubayangkan jika itu adalah bukan sosok papaku melainkan sosok yang sangat tak ingin aku temui. Ya ampun papa, bikin kaget aja, ucapku. Kok, lu belum tidur? Lu bangunin adik lu. Timpa papa yang kukira akan memarahiku karena aku baru saja pulang. Tak lama dari situ, aku dan adikku pun diperintahkan papa untuk sembahyang sebentar. Ya, kami sekeluarga kebetulan beragama Buddha, sehingga terdapat satu meja kecil khusus untuk kita beribadah. Namun di situ aku sedikit heran, karena jarang sekali papaku mengajak kami beribadah di tengah malam seperti ini. Dan di situ, aku juga sedikit agak tidak fokus karena melihat papa seperti sedikit menangis. Papa kenapa? Pikirku dalam hati pada saat beribadah. Kami semua nampak menutup mata namun tidak dengan mamaku. Dia seperti menatap kosong patung dan lilin-lilin yang terdapat di atas meja saat aku mencuri-curi pandang melihatnya.
Saat itu, ibadah yang kami lakukan tidak berlangsung lama, kemudian aku dan adikku pun diperintahkan untuk kembali ke kamar. Namun, papa dan mama masih terus duduk di depan meja itu. Aku pun akhirnya tertidur dan akan melanjutkan esoknya untuk beraktivitas seperti biasa. Lagi-lagi, semenjak malam itu, mamaku terlihat berbeda. Dia lebih sering di dalam kamar ketimbang di toko untuk membantu operasional. Di situ, papaku hanya bilang jika mama sedang sakit. Aku pun menganggap hal itu adalah hal yang sangat biasa. Dan hari demi hari pun aku lewati dengan hanya bermain di warnet, sekolah, belajar, tanpa memikirkan jika ada sesuatu dengan keluargaku ini. Hingga hari mendekati ujian nasional, lama-kelamaan sikap papaku tak lagi keras menyuruhku untuk belajar. Di situ pun aku mulai khawatir dengan keadaan atmosfer di rumah ini yang sangat jauh berbeda. Saat itu, papa lebih sering menyendiri, kelihatan pusing dan lebih banyak untuk mengurusi mamaku. Pikiranku yang harusnya fokus untuk ujian nasional kini menjadi memikirkan keluargaku juga. Dan seminggu sebelum ujian nasional, tiba-tiba saja mama meminta untuk tinggal sementara waktu ke rumah akong atau kakekku yang masih berdomisili di Jakarta untuk beberapa hari. Sehingga sekarang, kami pun hanya bertiga tinggal di rumah bersama papa dan juga adikku. Di malam ketika mamaku meninggalkan rumah untuk tinggal di rumah akong atau kakekku, saat itu aku merasa sangat lelah karena aktivitas di sekolah, yang akhirnya membuatku cepat tertidur dan lalu bermimpi. Namun, mimpi ini terasa sangat nyata aku rasakan. Di dalam mimpiku itu, aku mendengar dengan sangat jelas suara perempuan yang bernyanyi lagu lawas yang tidak aku ketahui. Namun, yang pasti lagu itu adalah lagu keroncong. Awalnya terdengar samar-samar, tapi lama-kelamaan suara senandung itu semakin jelas dan mendekat. Tentu saja, hal itu membuat aku takut dan merinding hingga membuatku langsung terbangun dari mimpiku. Akan tetapi, ternyata yang membuatku sangat terkejut adalah suara senandung itu masih terdengar walaupun aku sudah terbangun dari mimpi. Pikiranku menjadi tidak karuan. Aku bingung harus berbuat apa. Hingga dalam keputusasaanku, entah mengapa aku malah justru penasaran dan malah berusaha untuk mencari sumber suara tersebut. Di situ aku bergegas bangun dari tempat tidur dan langsung mendekatkan telingaku ke arah pintu kamar. Di tengah suara senandung yang masih jelas terngiang di telingaku, di situ sangat jelas lirik dari senandung tersebut. Terlepas dari itu, suara senandung misterius itu terdengar hingga azan subuh tiba. Ya, aku tak bisa tidur hingga azan subuh terdengar, dan akhirnya aku pun baru bisa tertidur walaupun itu hanya sesaat. Alhasil besoknya di sekolah aku mengalami kantuk yang teramat sangat. Singkat cerita, tanpa dukungan orang tua, di penghujung kelulusanku, aku pun pasrah. Ya, saat itu nilai kelulusanku tidak memuaskan, tapi ternyata papaku tidak marah padaku. Dan dia hanya berkata kala itu, "Yang penting koko lulus." Dan setelahnya, aku pun tetap disekolahkan di sekolah swasta, walaupun sebetulnya nilai akhir ujian nasionalku bisa diterima di sekolah negeri. Karena jeda liburan dari kelulusan hingga ke ospek SMA sekolah yang aku pilih bisa 3 bulan lamanya, saat itu tiba-tiba saja aku diajak pergi ke Malaysia oleh papa. Mendengar hal itu, aku pun sangat senang, ya karena bisa liburan. Namun aku keliru. Ternyata kita ke sana untuk tujuan yang lain. Papa, mama, tante, dan 2 sepupuku yang lebih dewasa terlihat berembuk di toko sebelum berangkat. Kala itu, mimik dan nada bicaranya sangat serius. Mereka semua mengobrol dengan berbahasa Hokkien, yaitu jenis bahasa Mandarin. Kalau di Jawa itu seperti krama inggil, ngoko alus, dan lain sebagainya yang aku sama sekali tidak mengerti. Jujur saja, selama hidupku ini, aku tak pernah Jujur saja, selama hidupku, aku tak pernah sekalipun diajarkan bahasa itu. Kecuali jika melihat papa sedang marah-marah, pasti beliau mengeluarkan bahasa tersebut. Di situ lagi-lagi, aku seperti kurang peduli dengan apa yang terjadi. Aku pun hanya manut-manut saja ketika disuruh packing barang-barang dan juga berberes-beres rumah sebelum pergi tanpa berusaha bertanya apa yang sedang terjadi.
Mama yang waktu itu keadaannya masih terlihat lemah dan sakit setelah pulang dari rumah kakek juga ikut ke Malaysia. Sepanjang perjalanan ke bandara, adikku terlihat menangis terus-terusan dan meminta agar kaca spion tengah mobil taksi yang kami tumpangi ditutup. Entah apa maksud adikku itu. Padahal hal itu sangat berbahaya karena nanti sang supir akan kesulitan melihat mobil yang ada di belakang. Oleh karenanya, hingga sampai bandara permintaan adikku tidak dituruti. Alhasil, adikku pun menangis sepanjang perjalanan walaupun sudah dibujuk dengan apapun, tapi tangisannya tidak berhenti. Singkat cerita, sesampainya di Malaysia, kami pun tidur di sebuah motel kecil di daerah Melaka, kota yang jauh dari Kuala Lumpur. Bisa dibilang, bentuk kota ini persis seperti kota tua di Jakarta. Setelah tiba di sebuah motel yang ada di Malaysia, aku berniat ingin membeli sesuatu di minimarket dekat motel itu dengan adikku. Di situ aku juga sempat mencari mama dan tanteku kemanakah mereka pergi. Karena yang aku ketahui di dalam motel hanya berlima, aku, adikku, papaku, dan juga dua sepupu laki-lakiku yang sudah dewasa. Aku pun langsung bertanya kepada papa, "Pah, mama kemana? Kok nggak ada?" Mama langsung belobat. "Tadi pas mendarat mama sakit lagi," jawab papaku. Mendengar hal itu aku pun sempat sedih dan bertanya-tanya dalam hati, mama sakit apa? Saat itu sebenarnya aku ingin menenangkan adikku dengan mengajaknya ke minimarket sekedar membeli es krim kesukaannya. Wajar saja, dari keberangkatan kita dari Jakarta hingga sekarang sampai di tempat tujuan, adikku ini terlihat murung. Setelah itu, ketika aku menuju ke kasir dan ingin membayar barang-barang yang telah aku ambil, nampak wanita yang bertugas sebagai kasir memandangiku dengan tatapan yang aneh. Lalu, dia nampak seperti ketakutan dan tiba-tiba saja wanita itu langsung berlari meninggalku dengan barang-barang yang ingin kubeli. Mendapati hal itu aku pun hanya bisa terdiam dan bertanya-tanya. Walaupun begitu aku masih bisa tetap menunggu sambil mengintip ke belakang minimarket itu dari sela-sela lorong dan tak lama akhirnya keluarlah seorang pegawai laki-laki yang juga terlihat bingung kala melihat diriku dan juga adikku. Aku pun langsung membayar dan pergi. Dan untuk menenangkan adikku, aku pun berkelakar dengan berkata jika mbak-mbak yang lari tadi meninggalkan kami adalah orang yang aneh. Di keesokan harinya, aku masih ke minimarket tersebut untuk membeli keperluan sehari-hari. Dan tingkah dari wanita kasir yang kemarin ini masih sama. Dia langsung saja meminta temannya untuk melayaniku. Walaupun begitu, aku tidak merasa tersinggung karena aku sendiri tidak terlalu memikirkannya. Yang terpenting adalah yang melayaniku untuk barang-barang yang ingin aku beli. Setelah beberapa hari, hanya minimarket dan juga motel tempat yang selalu menjadi hiburanku, sesekali aku pun mengelilingi taman yang terdapat di sekitar motel tempat aku tinggal. Hingga akhirnya aku pun mencoba memberanikan diri bertanya kepada papaku tentang tujuan sebenarnya kami sekeluarga berada di sini. Papa pun kala itu hanya berkata jika tujuan kami semua ke sini hanya untuk mengantar mama dalam rangka berobat dan itu hanya sebentar saja karena pengobatan yang dijalani mama bukanlah pengobatan medis. "Terus mama di sini berobatnya apa ya?" tanya aku. "Ya pokoknya berobat lah, entar lu lihat aja. Sama lu doain biar mama lu cepat sembuh," jawab papa. Mendengar itu aku pun tidak ingin bertanya lebih banyak karena kulihat wajah lelah dari papaku karena sudah mengurus mamaku selama di sini. Memang sebenarnya papaku ini sudah 2 bulan terakhir ini terlihat pusing dengan keadaan mama yang sedang sakit. Namun di situ aku melihat jika papaku terkesan seolah menyembunyikan sesuatu karena ketika dia sedang bercerita kepadaku terdengar banyak sekali jawaban yang seolah berputar-putar. Aku masih bisa menebak. Sepertinya mamaku ini mengambil jalan yang salah tentang hal spiritual. Akhirnya, urusan kami pun di Malaysia selesai dan segera pulang ke Jakarta. Setibanya di rumah, aku melihat ruko kami yang telah tutup hampir selama 1 minggu. Di situ aku merasakan hawa yang pengap saat pertama kali ruko dibuka. Terasa seolah seperti sudah tidak ditempati lebih dari 2 bulan. Debu di mana-mana, ditambah bau jamur dan kayu yang apek. Mendapati hal itu kami pun segera melakukan bersih-bersih karena besok toko harus segera buka. Setelah kami pulang, gelagat mama kembali aneh.
Aku sering melihatnya merenung dan sering tidak nyambung saat diajak ngomong, dan yang lebih membuatku khawatir adalah beliau suka tiba-tiba ingin mencelakai dirinya sendiri. Bahkan di rumah, aku pun sering mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar. Tak jarang, ketika waktu sudah menunjukkan di atas jam 11 malam, selalu saja terdengar suara bola atau apapun itu yang menggelinding di atap kamarku. Aku pun berpikir, kamarku ini di atas ruko 3 lantai yang tidak ada satupun bangunan yang sejajar di sampingnya. Dan atas dasar hal itulah membuatku yakin jika tak ada akses untuk hewan, apalagi seorang anak kecil yang sengaja melempar bola ke atap rukoku. Dan juga mengenai plafon pun kupastikan tak akan ada akses untuk siapapun masuk. Setelah atap dengan plafon sangatlah tipis, hanya bisa dilalui jalur kabel dan juga exhaust fan. Namun, aku tak pernah mengambil pusing akan hal tersebut karena yang selalu ada dalam pikiranku adalah kesembuhan mamaku. Kami sekeluarga nampak mulai putus asa tentang keadaannya. Selalu muncul pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi? Belum cukup sampai di situ, saat itu terdapat 3 orang temanku yang mengatakan jika mereka melihat sesuatu di tokoku. Ya, mereka melihat ada makhluk halus terdapat di dalam toko keluargaku. Kebetulan mereka adalah teman-teman SMP ku yang tinggal tak jauh dari tempatku tinggal, namun tak disangka hal tersebut pun menyebar menjadi berita yang hangat di lingkunganku, sehingga membuat orang-orang di lingkungan toko keluargaku dan juga sekolahanku menjadi salah paham. Keluargaku dianggap memelihara makhluk halus untuk penglaris. Berita yang sudah menyebar menjadi bola liar tersebut sempat membuatku sangat terpukul. Perasaan marah dan sedih bercampur menjadi satu hingga membuat aku bingung. Dan akibat dari hal itu aku pun sering merenung sendirian. Tiba-tiba ada salah satu temanku yang bernama Feli menghampiri diriku yang kala itu sedang termenung di depan toko. Go, kenapa lu bengong aja? Tanya Feli. Lu Fel, gak apa-apa. Tumben lagi ngapain? Jawabku balik bertanya. Lu pasti lagi mikirin berita yang diomongin orang-orang itu tentang rumah lu kan? Sudah, gak usah dipikirin omongan orang, ucap Feli sambil menepuk bahuku. Mendengar hal itu aku pun sedikit terkejut. Ya, sejujurnya aku tidak begitu dekat dengan Feli. Hanya sekedar kenal saja, walaupun memang dia sering berbelanja di tokoku. Hal ini dikarenakan Feli ini adalah teman SMP ku dan dia adalah tipe anak yang suka menyendiri sehingga dia pun tak mempunyai banyak teman. Jujur, di situ aku sedikit terharu karena sosok seperti Feli adalah orang yang pertama peduli tentang keadaanku, dan di tengah lamunanku itu tiba-tiba dia berkata kembali tentang sesuatu yang sangat membuatku terkejut. Goh, mending lo sering-sering pensucian deh. Kayaknya sih ada yang gak diundang datang ke rumah lo, tapi dia minta nyawa, ucap Feli. Setelah selesai percakapanku dengan Feli, aku pun selalu terngiang-ngiang akan ucapannya. Apakah benar apa yang sudah dikatakannya? Di keesokan harinya, aku pun menyampaikan pesan Feli kepada papa dan tanteku perihal penglihatannya. Tak kuduga, di situ papa dan juga tanteku seperti memberikan respon dan antusias untuk mendengarkannya. Hingga mereka pun memintaku untuk menanyakan kembali lebih dalam kepada Feli tentang sosok makhluk tersebut yang kini sudah meneror keluargaku. Akhirnya aku pun meminta Feli untuk datang ke rumahku, dan saat itu aku pun mengajaknya pergi ke lantai atas tempat di mana seluruh keluargaku tinggal. Karena memang selama ini Feli hanya mampir di depan tokoku saja. Di situ dia pun memberikan kesaksiannya jika di rumahku ini terdapat sosok makhluk halus yang jika dilihat dari fisiknya itu adalah seorang anak kecil berambut panjang seperti anak perempuan. Namun di situ Feli masih belum yakin jika itu adalah benar anak perempuan. Kemudian Feli pun juga mengatakan jika makhluk tersebut datang karena undangan yang salah. Mendengar hal itu aku pun menjadi bingung dan mulai bertanya kepada Feli. Maksudnya gimana ya Fel? Kok gue jadi bingung? Tanya aku. Jadi gini, sebenarnya ngundang itu niatnya mengundang makhluk A, tapi justru yang datang malah makhluk B. Jelas Feli sambil melanjutkan ucapannya. Nah, makhluk B ini punya karakter yang beda sama makhluk yang diinginkan sama yang ngundang. Dia itu jahat. Awalnya sih gak ganggu,
tapi lama-lama ingin nguasain, terutama badan salah satu anggota keluarga lu, Goh, ungkap Feli dengan tatapan seriusnya. Setelah mendengar penjelasannya itu tanpa berpikir panjang, aku pun meyakini jika makhluk tersebut telah merasuki mamaku. Ya, karena mamalah yang selama ini berperilaku aneh. Akan tetapi, selesai dari situ aku pun lalu bertanya lagi padanya. Lalu, gue harus gimana buat ngusir makhluk itu? Tanya aku bersemangat. Mendapati pertanyaan dariku, nampak Feli terdiam sejenak, dia pun langsung menjawab. Maaf gue cuma bisa ngeliat, tapi gak bisa ngasih solusi. Soalnya gue bener-bener gak tahu cara ngusir makhluk itu, ucap Feli dengan mimik penyesalan. Aku pun menjadi sedikit putus asa dan bingung harus berbuat apa. Aku tidak memaksanya dan tetap mengucapkan terima kasih karena dia sudah mau berusaha menolongku dan juga keluargaku. Beberapa hari kemudian, setelah mendapatkan informasi, nampak keluargaku mulai mendatangkan seorang cenayang ke rumah. Sedangkan saat itu, aku sedang sibuk mengurusi urusan sekolah. Oleh karena itu, aku pun tidak begitu mengamati apa yang sedang terjadi di rumah hingga ketika aku pulang sehabis membeli peralatan untuk kebutuhan sekolah. Di situ, aku melihat sudah terdapat seorang biksu, tanteku, papa, dan juga sepupuku yang sudah besar duduk di depan tempat kita biasa sembahyang. Aku pun yakin jika mereka sedang tidak sembahyang, karena aku melihat di situ terdapat beberapa sesajen dan juga foto anak kecil perempuan yang diletakkan di tengahnya, yang aku sendiri tak tahu siapa itu dan apa maksudnya. Setelah selesai, barulah aku menanyakan hal itu ke papa. Tadi foto di tengah itu siapa, Pak? Tanyaku. Papaku di situ hanya diam dan tidak menjawab pertanyaanku, malahan dia justru menyuruhku melanjutkan untuk membeli peralatan sekolah sambil memberiku uang agar aku tetap berada di luar untuk sementara waktu. Singkat cerita, toko keluargaku yang sedang dilanda gosip memakai jin penglaris itu ujung-ujungnya hampir bangkrut. Dan entah kenapa, ditambah seorang karyawan toko yang bernama Mang Ijun meminta untuk pulang kampung sehingga beberapa orderan di toko menjadi terbengkalai karena memang kekurangan karyawan. Mang Ijun pada awalnya hanya meminta izin karena ingin bertunangan selama 4 hari. Namun, sudah seminggu lamanya tak ada kabar lagi. Kemudian, pegawai toko yang bernama Mang Jafar tiba-tiba juga meminta izin kepada papa untuk pulang karena ibunya sedang sakit. Saat itu papa nampak diam saja dan tidak menjawab permintaan dari Mang Jafar. Setelah toko tutup, Mang Jafar nampak bergegas meninggalkan toko lalu berlari-lari kecil menuju kosannya yang kebetulan tidak begitu jauh dari tempat tinggalku. Melihat semua itu, aku pun merasa curiga dan segera membuntutinya hingga ke tempat kos. Di situ, kulihat Mang Jafar bergegas memberes-bereskan barang-barangnya dan nampaknya dia ingin segera pulang kampung halaman. Aku pun langsung menghampirinya. Mang, Mamang mau pulang ya? Kan papa belum setuju, tegurku kepada Mang Jafar. Duh, maaf dek, saya nggak mau memperkeruh keadaan. Saya juga bakal balik lagi kok, jawab Mang Jafar dengan gelagapan. Memperkeruh gimana, Mang? Nanti saya main sama siapa dong kalau Mang Jafar pulang? Nanti Mang Jafar kayak Mang Ijun lagi, gak pulang-pulang. Tanyaku sambil sedikit merayunya agar ia tidak jadi pulang. Jujur, saya mah betah di sini. Mama papa kamu baik, loyal. Tapi kalau urusannya sama yang gak kelihatan, saya mending ngurus ibu saya yang ada di kampung, ungkap Mang Jafar. Memangnya yang gak kelihatan apa? Tanyaku. Jadi begini nih, mama kamu itu pernah Mamang pergokin bawa belanjaan, isinya kepala banteng. Serem. Terus ya Mamang bercandain aja mama kamu sambil ngomong, Ci, buat hiasan dinding. Tapi mama kamu diem aja. Ya Mamang mah gak berani bercandain lagi, jelas Mang Jafar sambil melanjutkan ceritanya. Nah, mulai dari situ Mamang sering lihat ada anak kecil main di sekitaran mama kamu. Mamang mah awal pikirnya itu sepupu kamu, jelas Mang Jafar lagi yang sepertinya akan menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya selama ini. Nah, pas itu yang Mamang lihat itu sosok anak kecil, cewek. Terus yang lihat itu bukan Mamang doang, tapi Mbak Pia, Mang Ijun, semua lihat. Kita bertiga itu udah ngerasa
Kalau itu bukan manusia, apalagi anak tetangga atau sepupu kamu. Soalnya pas Mamang lihat itu nggak ada belahan di atas bibirnya. Dan yang lebih serem lagi Mamang lihat jarinya cuma 4. Ungkap Mang Jafar panjang yang membuat aku juga ikut merinding. Di sini Mang Jafar kembali melanjutkan ceritanya. Waktu Ijum belum pulang, emang sebenarnya dia mau tunangan, tapi minggu depannya, bukan pas dia pulang kemarin. Nah, sebelumnya Ijun panas dingin di kosan. Malamnya Mamang kerokin, terus kan dia tidur tuh. Tapi pas jam 2 malam dia bangun. Mamang kira masih Ijun mau kencing, taunya dia berendam di bak sambil ngomong bahasa Cina. Pas Mamang tanya, "Ngapain di situ? Ngapain?" Tahu-taunya dia langsung pingsan. Makanya si Ijun langsung izin pulang, terus nggak balik-balik ke sini lagi. Lanjut Mang Jafar yang kemudian membuat kami berdua terdiam. "Memangnya Mang Ijun sebelumnya bisa bahasa Cina nggak sih Mang?" Tanyaku pelan. "Ya enggak tuh dek," jawab Mang Jafar singkat dan lemas. Lalu Mang Jafar kan langsung meneruskan membereskan barang-barangnya sambil berkata kepadaku, "Kamu kalau mau ceritain ini sama papa nanti-nanti aja ya. Mamang takut kalau makin gak karuan. Sebenarnya mah ada lagi kejadian yang udah bikin Mamang takut," ungkap Mang Jafar melanjutkan ceritanya sambil menatap wajahku dengan cukup serius. "Waktu malam sebelum keluarga kamu pulang dari Malaysia, kira-kira jam 1 malam, waktu Mamang niatnya mau beli rokok di warung yang biasa yang deket toko. Pas Mamang lewatin toko kita, itu Mamang lihat kayak ada orang di dalam, di lantai atas. Kayak ada yang lagi main bola, tapi nggak ditendang, cuman digelindingin aja. Awalnya nih Mamang takutnya itu maling, tapi pas Mamang pikir lagi, ruko kita kan rapet ya, masuk dari mana?" Mamang sempat diem tuh di depan pintu. Hampir 1 jam Mamang di situ, tapi suaranya nggak kedengeran lagi. Nah, pas Mamang coba ngintip lewat teralis, tahu-taunya teralis ada yang gedor. Pas banget deket kepala Mamang. Ya Mamang kaget, langsung kejengkang. Jelas Mang Jafar. "Dijengkang itu apa Mang?" tanyaku. "Jatuh ke belakang. Terus habis itu ada suara ketawa anak kecil. Mamang takut. Langsung aja kabur naik ke kos-kosan," ungkap Mang Jafar bergidik sambil terus mempacking barangnya. Mendengar semua kisah dari Mang Jafar, aku pun lalu mencoba untuk menghubungkan peristiwa yang telah aku alami sebelumnya. Dan setelah pulang dari kos-kosan Mang Jafar, aku pun langsung mencoba berbicara empat mata dengan adikku. Awalnya, dia agak sedikit kaku dan kikuk akan hal itu. Namun akhirnya, dia pun terbuka kepadaku. Jadi, menurut keterangan dari adikku, waktu dalam perjalanan ke Malaysia, dia itu cemburu melihat mama selalu memangku seorang anak perempuan. Menurut penuturannya lagi, perasaan cemburunya itu sekarang justru berubah menjadi ketakutan yang luar biasa karena melihat wajah anak perempuan itu yang sangat serupa dengan dirinya. Bedanya, bibir anak perempuan ini aneh dan selalu menyembunyikan bagian tangannya, alias disilang disembunyikan di ketiak. Mendengar hal itu aku pun terkejut dan langsung memeluknya karena kulihat matanya kala itu sudah mulai sembab. Di keesokan harinya, aku pun menghampiri Mbak Piah yang saat itu masih bekerja di rumah kami. Dan sama dengan karyawan yang lain, terkadang dirinya juga mempunyai banyak alasan jika diminta untuk menginap di rumah kami. Saat itu, Mbak Piah segera aku hujani berbagai pertanyaan. Saat itu Mbak Pia mengaku tidak mengerti tentang apa yang aku tanyakan. Namun setelah aku desak lebih dalam, akhirnya dia pun mau bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang telah dia alami di rumahku. Namun di situ Mbak Pia memberikan syarat kepadaku agar aku tidak menceritakan hal yang dirinya kealami kepada mama, papa maupun anggota keluargaku yang lain. Aku pun terpaksa menurutinya. Jadi menurut cerita dari Mbak Pia, ini dia memberikan kesaksian yang sama. Pernah melihat sosok anak perempuan aneh yang dia tidak kenal tiba-tiba saja sudah berada di sekitaran ruko. Selain itu Mbak Pia pun juga sering memergoki mama yang katanya sering menangisi seseorang di foto. Entah siapa orang itu, tapi rasanya sedih sekali kedengarannya. Mbak Pia pun di situ tidak berani bertanya karena menurutnya itu tidak sopan. Ditambah lagi Mbak Pia memang akhir-akhir ini juga sering mendengar mama memutar lagu keroncong. Disinilah aku langsung terkejut dan yang membuat Mbak Pia hafal mama sering memutar lagu keroncong itu di atas jam 10 malam. Saat itu Mbak Pia sedang berada di kamarnya dan bersiap untuk pulang.
Nah, suatu malam Mbak Pia lembur hingga pulang sekitar jam 11 malam ke kosannya. Kala itu memang sudah ditawari untuk menginap sama papa, tapi Mbak Pia tetap memilih pulang. Akhirnya, Mbak Pia pun harus bersusah payah membuka pintu gerbang geser toko kami yang lumayan berat. Ditambah papa yang sudah menggembok gerbangnya. Mbak Pia memang diberikan kunci gembok supaya suatu saat jika ada perlu, kita sekeluarga pun tak perlu repot-repot turun untuk membukakan gerbang toko ke bawah. Malam itu, Mbak Pia sendirian di lantai satu toko kami yang sudah gelap. Ia pun berusaha membuka gembok gerbang toko dengan memakai senter handphonenya. Di situ, Mbak Pias yang nampak kelelahan karena sudah turun dari lantai 3, ditambah harus membuka pintu membuat dia bersimbah keringat. Namun, tiba-tiba saja hawa dingin menerpa dan anehnya angin dingin yang menerpanya bukannya membuatnya sejuk melainkan menggigil merinding. Seketika dia pun melihat di sekelilingnya dan tiba-tiba saja betapa terkejutnya Mbak Pia kala melihat sesosok anak kecil yang berlari berusaha bersembunyi di balik etalase-etalase toko. Mbak Pia pun di sini terdiam dan menyangka jika sosok tersebut adalah adikku. Namun di situ, ketika dia memanggil sosok yang sudah ia kira adikku itu, sosok tersebut tak menyahut. Kala itu memang pencahayaan sangatlah minim, hanya berasal dari senter handphone dan lampu lorong tangga. Akhirnya, Mbak Pia pun mengacukan sosok yang dikiranya adalah adikku itu dan kembali berusaha membuka gembok. Setelah terbuka, didorongnya gerbang besi berat membuat suara bising. Dan tiba-tiba saja dari arah belakangnya seolah seperti ada yang mengejar. Dan ketika Mbak Pia berbalik badan, dia pun terkejut lemas, rasa ingin pingsan. Karena kala itu pandangannya melihat sesosok anak kecil dengan wajah yang menyeringai. Dan wajahnya itu sangat mirip dengan adikku. Namun tangannya besar, menepuk-nepuk lantai dengan cepat seolah suaranya menyerupai suara langkah kaki. Di sela pintu gerbang yang sempit itu, tubuh gemuk Mbak Pia dipaksa masuk dan lari tunggang langgang meninggalkan gerbang yang kala itu masih terbuka tanpa menutupnya kembali. Di pagi harinya, papaku pun marah karena gerbang yang tidak ditutup kembali. Mbak Pia pun menunjukkan luka di pinggangnya yang tergores oleh pintu gerbang pada saat peristiwa tersebut. Mendengar itu, aku pun menjadi prihatin terhadap kondisi Mbak Pia. Setelahnya, aku pun bisa menyimpulkan jika Mama sudah menyembunyikan sesuatu. Entah apa itu. Namun, sosok anak perempuan ini seolah menjadi petunjuk. Beberapa hari kemudian, rumahku pun kembali didatangi oleh seorang pendeta. Atau entah apa yang jelas pakaiannya sering kulihat mirip pemimpin ibadah di gereja Katolik. Namun setelah kedatangannya terlihat mamaku tidak menunjukkan perubahan, malahan sekarang mama mulai sering dikurung oleh papaku karena sering ingin mencelakai dirinya sendiri. Bahkan pernah mamaku ingin mencelakai adikku, hingga akhirnya ada salah satu tetanggaku yang mencoba untuk menolong. Ya, saat itu tetanggaku membawa seorang ahli spiritual yang entah dari mana. Pakaiannya serba hitam, memakai ikat kepala sejenis belangkon. Di situ aku menyaksikan prosesinya dan akhirnya terkuaklah masalah yang sebenarnya. Di situ akhirnya terbongkarlah semua jika mamaku ini ternyata sudah 1 tahun ini mencoba memanggil arwah salah satu anggota keluarga kami yang sudah tidak ada. Papa pun langsung terkejut dan terlihat frustasi. Segera dirinya meminta kepada ahli spiritual tersebut untuk segera menyelamatkan mamaku. Dan menurut ahli spiritual ini, Mama sebenarnya sudah tidak memiliki banyak waktu karena makhluk tersebut sudah hampir menguasai seluruh tubuhnya dan sewaktu-waktu bisa mengambil nyawanya. Akhirnya ahli spiritual ini besoknya kembali lagi dan menyuruh rutin kami semua untuk menebar garam di rumah sambil rajin sembahyang di setiap hari. Ya, mungkin yang biasanya kami sembahyang seminggu sekali, kali ini setiap mau tidur kami sekeluarga pun akhirnya menuruti semua perintah ahli spiritual tersebut. Akhirnya mama pun berangsur membaik. Keadaan mama sekarang lebih sering berbaur bersama keluarga dan juga tetangga. Nafsu makannya pun kembali dan mulai merawat luka-luka yang sebelumnya ia buat sendiri. Di situ, aku betul-betul tak paham atas apa yang membuat mama sembuh. Yang aku tahu, saran dari ahli spiritual itu hanyalah menebar garam dan juga rajin beribadah.
Menurut kesaksian hasil penerawangan dari sang ahli spiritual, ternyata mamaku ini sudah dimanfaatkan oleh pelaku praktek santet. Itu pun dipertegas dari keterangan mama jika awalnya dirinya mendapat selebaran yang dibagikan di depan wihara di kala Imlek tahun lalu. Tentang proses pemanggilan arwah orang tersayang. Mendapati itu, mamaku pun langsung teringat akan mendiang kakakku atau ceceku yang sudah tiada, sehingga mama nekat melakukan ritual yang terdapat pada selembaran tersebut dan mendatangkan malapetaka. Dan bahkan sosok yang mengikuti mamaku ingin mengambil nyawanya. Ya, sosok itu sangat menyerupai dengan sosok ceceku. Jadi, menurut ahli spiritual tersebut terdapat sebuah aliran sesat atau oknum yang mencari tumbal untuk praktik santetnya dengan cara acak, yaitu mengirimi jin yang dipanggil sendiri oleh si calon tumbal dengan dalih di selebarannya. Tata cara komunikasi langsung dengan seseorang yang tersayang yang telah tiada. Yap, mamaku. Menjadi tumbal tanpa dia sendiri sadari jika dirinya telah memanggil jin untuk menyerahkan hidupnya. Dan saat itu pun aku baru mengetahui jika selama ini meninggal dunianya ceceku tak pernah diceritakan karena ingin melupakan masa lalu yang pedih di tahun 98. Rasa penyesalan orang tuaku begitu besar karena sudah terlalu lalai dalam menjaga ceceku. Kala itu, ceceku yang saat peristiwa itu baru berumur 4 tahun hilang ketika dititipkan kepada tukang soto yang ada di dekat ruko kami, sehingga hal itu membuat tukang soto pun juga menjadi ketakutan dan membuatnya pergi meninggalkan dagangannya. Sampai saat ini, tukang soto itu pun tak pernah kembali lagi. Dan 2 tahun setelah kejadian itu, akhirnya papa dan mama pun bisa berkomitmen kembali untuk memiliki seorang anak, dan hadirlah aku yang membuat mereka memulai hidup barunya. Selama 2 tahun dirundung kesedihan yang amat dalam, namun kerinduan mamaku kepada ceceku masih cukup besar. Dan sekarang keadaan keluargaku ini jauh lebih baik, lebih tentram dan ceria, dan hal itu juga menjadi pelajaran sendiri untukku, yaitu cobalah belajar ikhlas dari kepergian seseorang, walaupun betapa besarnya rasa cinta dan sayang yang kita rasakan. Selesai. Wow, luar biasa. Payung Hitam selalu memberikan kisah yang menarik, dan ciri khas dari Payung Hitam ini adalah dia menuliskan kisahnya itu sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh sang narasumber. Jadi kami harus menggarap lagi ya agar lebih nikmat untuk didengarkan teman-teman, dan pastinya tanpa mengurangi apapun dalam kisah tersebut ataupun melebihkan. Dan overall keren banget kisahnya. Ini ada sedikit kilas balik ya dari kejadian tahun 98 yang mana terjadi kerusuhan di Indonesia. Dan yang di sini yang saya paling soroti adalah ketika saya juga bingung ya, apa yang mendasari dari keluarga ini merahasiakan tentang anak pertamanya. Jadi ini baru diketahui oleh yang bersangkutan si Goh ini ya, baru diketahui ketika dia beranjak dewasa, ternyata oh dia dulu sudah punya kakak perempuan yang mana kakaknya meninggal di tahun 98 pada saat Indonesia chaos saat itu ya. Dan di sini ibunya tergoda oleh salah satu sekte aliran yang dimana mengajak, mungkin karena kangen ya ibunya dengan anak perempuan pertamanya itu, karena masih umur 5 tahunan jadi lagi lucu-lucunya. Mungkin itu sih yang mendasari. Tapi keren, dan kisahnya ini berakhir happy ending, tidak ada yang celaka ya. Semuanya akhirnya bisa akur lagi, bisa kembali lagi seperti semula, dan semoga arwah dari kakak perempuannya Goh bisa damai di sana ya. Dan itu aja, buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain bisa tuliskan di kolom komentar ataupun sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang baru bergabung bisa diklik juga tombol merah subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten kami selanjutnya. Dan buat yang punya kisah ya, yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata pribadi, silakan kalau memang berkenan dikirimkan ke nomor telepon kami ada di bawah sini. Bisa dikirimkan melalui tulisan ataupun dalam bentuk rekaman suara, bebas senyamannya teman-teman aja. Dan di akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah mendukung semua konten-konten kami, dan karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat untuk upload, untuk berkarya di setiap harinya.
Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.